Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Iko? Ini nih Bu, saya mempunyai masalah sedikit. Saya ingin sharing sama Ibu Atika, barangkali bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi kali ini, Bu. Ya kan, mengenai ini Bu, ada anak di sekolah saya, di kelas 1 terutama, dia mempunyai apa, cenderung ke anak ABK ya Bu, autis, ya kan. Dia itu selalu meludah Bu, meludah di sembarang tempat. Terus terakhir Hmm, terakhir ini nih Bu, kali ini terakhir dia sukanya itu ngumpetin susu loh Bu, susu kotak. Jadi kan mungkin karena dia itu tidak boleh meminum seperti itu, meminum susu gitu kan. Memang kan anak-anak seperti itu katanya dilarang ya Bu untuk minum iya, susu, iya coklat, betul. tepung ya kan. Yang Jadi dia itu coklat kan? dia Hmm. itu di ini apa di sekolah akhirnya dia apa yang dia tidak dapatkan di rumah, akhirnya dia ambil itu susu teman-temannya Bu, diambillah, diminumlah. Cuma ya memang karena mungkin dia baru mengenal ya Bu. Jadi itu cuma minumnya sedikit-sedikit gitu loh Bu. Ada juga yang susunya itu diumpetin Bu di ini di loker. Jadi kan namanya anak kelas 1 ya Bu. Ibu, susu saya di mana ini gitu kan. Akhirnya saya buka kembali itu apa ternyata ada di loker. Sengaja memang diumpetin sama anak tersebut Bu. Namanya anak kayak gitu kan kita juga kita bilangin juga susah ya Bu. Belum Iya, paham gitulah, belum iya. paham. Kira-kira itu gimana ya Bu untuk langkah supaya anak itu tidak seperti itu Bu Atika. Mohon Iya, solusinya. baik. Jadi di sini seru sekali ya Bu Iko ya untuk anak spesialnya. Udahlah kasus pertama dia sering meludah, terus yang kedua juga karena dari larangan makanannya akhirnya dia sampai Iya, mengupet apa namanya mengambil susu temannya seperti itu ya. iya betul. Dan Karena bagi mungkin hmm, seperti Ibu Atika, dia kan di rumah tidak boleh ya, karena memang anak seperti itu karena saya bilang seperti ini karena kan memang sudah ada apa itu namanya surat ya Bu, surat dari dokter yang menerangkan ya, bahwa seperti itu autis gitu loh Bu. iya betul. Nah, yang saya khawatirkan ya tadi ketika dia minum minum susu seperti itu, nanti dia bisa itu Bu, bisa nggak bisa diem Bu. Dia Iya, tambah dilarang aktif ya. pulang. Iya, Nah, itu menurut Bu Atika gimana itu Bu? iya, sama Bu, di tempat saya pun juga ada yang seperti itu. Memang kalau untuk anak autis, seperti susu, apa namanya, iya, susu, coklat, terus makanan-makanan yang mengandung tepung, yang mengandung gula, seperti donat, itu memang tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Heeh. Nah, kalau untuk Bu Iko sendiri sudah ada larangan atau tindakan untuk anak yang tersebut? Nah, untuk saat ini sudah saya inisiatif sendiri ya Bu untuk menanggulangi supaya tidak ada kejadian seperti itu. Jadi anak tersebut sekarang saya pindahkan tempat duduknya Bu di samping Oh, saya, gitu loh di samping saya. Maksud saya biar saya itu tahu, biar saya melihat ini anak kemana. Kalau saya taruh di tempat teman-teman di kelas gitu kan, saya gabungkan, dia kan bisa jalan sendiri tuh Bu, ambil lah. Nanti bisa jadi masalah itu Bu. hmm, Nah, dia ngambil-ngambil itu susu, ngambil-ngambil rotinya teman-teman, sedangkan kan memang dia itu kan tidak boleh memakan seperti itu, Bu. hmm. Tepung, susu gitu kan, Bu. Nah, saya bingung nih, Bu, untuk menyiasatinya seperti apa dan juga untuk pembelajarannya juga nih, Bu Atika. Saya pusing nih, Bu, sama anak itu. Gini loh, Bu, memang sih saya tidak menerapkan seperti anak normal ya, Bu. Saya akan membedakan. Cuma ya itu, Bu, dia itu tidak mau menulis. Hmm. Kan saya sudah ambilkan bukunya, ini loh nak, silakan. Kamu tulis, yang namanya anak seperti itu tidak fokus kan Bu, kita tatap matanya pun dia tidak mau, gitu kan. Dia jalan-jalan sukanya ya kan, ya akhirnya anak itu ya seperti itu Bu, jalan-jalan. Nanti kalau sesekali nih Bu, dia sukanya menggambar Bu.
Iya. Apakah itu memang apa ya Bu, harus kita kembangkan dalam pembelajaran itu Bu, di menggambarnya atau bagaimana ya Bu Iya, solusinya Bu Atika? heeh. Jadi tadi kan yang pertama, Bu Iko mempertanyakan mengenai Tentang masalah makanan. makanannya ya. Nah, Iya, yang kedua ini sudah heeh. ke pembelajarannya. Iya, Nanti sekarang tindakan yang pembelajaran. pertama Bu Iko yang lakukan adalah mencoba memindahkan tempat duduk, ke Iya, sisi Bu betul. Iko gitu kan, yang terdekat Iya gitu iya, supaya Bu betul. Iko itu bisa lebih untuk, memantau dia, bagaimana dia cara makannya. Tapi yang saya jadi pertanyaan untuk bekal dia sendiri apakah dia bawa atau tidak bawa bekal? Untuk itu bawa bekal Bu, cuma ya memang bekalnya itu sederhana Bu, yang dia Oh memang iya, boleh makanan makan yang gitu biasa dia ya. makan ya. Misalnya kayak nasi dengan, ikan salmon gitu loh Bu. Iya Mungkin iya dia jenuh kali ya Bu, jadi hanya itu saja yang dimakan dia, iya ya kan. iya. Akhirnya dia Pastinya itu deh, pun heeh, betul. berjalan-jalan dan mencari-cari apa yang dia inginkan gitu loh Bu. Iya, betul. Jadi, pastinya anak itu kan akan penasaran dengan makanan yang dilarang. Kalau anak autis itu semakin dilarang dia akan semakin penasaran, seperti itu kan ya? Iya, betul betul. Mhm, betul. Untuk, apa namanya, apakah sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya jika misalkan hari ini nih kecolongan ya ibarat kata, Oh, iya. dia kecolongan nih tadi minum susu temannya, makan donat temannya, makan roti seperti itu Iya betul, dikomunikasikan betul. kalau Wih, sudah dikomunikasikan lalu, tanggapan orang tuanya seperti apa? nah iya Bu, gitu. Saya udah komunikasikan, "Tapi maaf, ini tadi," kan namanya Yasa ya Bu, Yasa sudah mengambil, susu ultranya ini, terus roti roti apa, Holland Bakery-nya ini, terus dimakan, itu pun memang makannya itu nggak semuanya dimakan sih Bu, hanya apa sih Bu, dicicipin kalau orang bilang itu dicicipin doang, Iya, nanti cuma ditaruh sekedar lagi, ya. tapi cuma kan namanya Iya anak-anak udah dipegang kan jijik ya Bu. iya, Nah, udah nggak mau saya lagi mereka. bilang terus dia papinya juga bilang, "Maaf Bu, sebenarnya sih Yasa tidak boleh makan makanan seperti itu dan minuman-minuman seperti itu ya Bu. Karena memang kalau sedikit dia mau makan seperti itu berakibat katanya dia nggak bisa tidur Bu, semalaman bisa. Jadi dia aktif, terus matanya melek, terus akhirnya apa? Orang tuanya yang 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 apa itu? Yang kasihan, akhirnya tidak bisa tidur gitu kan. Oh, Nah, heeh, betul. tapi untuk Mungkin ada ini Bu, mungkin ada pendekatan tersendiri di orang tuanya supaya, apa namanya, penekanan gitu atau pesan-pesan. Biasanya dengan orang tuanya itu anak autis akan mengerti. Kalau misalkan hmm, nanti ketemu susu nggak boleh ini ya, nanti ini gitu. ya. Karena apa biasanya kita komunikasi dengan orang tuanya dan nanti besoknya mereka akan merubah tuh tingkah lakunya karena sudah di stimulus dengan orang tuanya sudah dari rumah gitu. Jika ketemu makanan ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu biasanya akan terjadi perubahan tingkah laku seperti itu, Mhm. Bu. Mm-mm. Iya, itu sih udah saya lakukan ya Bu, untuk nanya ke Mm. orang tuanya memang seperti itu, gitu. Cuma yang jadi masalah namanya anak seperti itu, kita larang juga, kita kasih tahu juga namanya anak-anak kayak gitu kan dia bisa jalan ya kan Bu, bisa melihat dengan matanya, berjalan dengan kakinya, nggak mungkin kan saya, "Ayo duduk sini, nggak boleh kemana-mana," semakin dia memberontak Bu. Iya, Nah, betul. iya Anak betul. tersebut terapi nggak, Bu? Nah, iya. Saya kasih solusi Bu ke papinya untuk terapi. Nah, ternyata memang dia udah terapi Bu, terapi. Cuma Oh, terapinya itu terapi bicara saja Bu. Karena kan memang oh, kalau anak autis seperti itu kan dia ngomongnya tidak bisa ya Bu, terbata-bata ya. Nah, papinya itu hanya terapi untuk bicara, untuk berbicaranya gitu loh. kalau apa terapi Heeh. behaviornya untuk perilakunya enggak? Perilakunya tidak, makanya saya Oh, kadang iya. memberikan solusi bagaimana, tapi kalau semuanya itu ya memang harus diterapi tingkah lakunya juga, tata Iya. dia tata tingkah lakunya dia juga. Akhirnya kemarin dia orang tuanya itu sudah memberitahu ke saya nih Bu Atika bahwa dia ikut di ini Bu Atika katanya rumah sakit Husada apa rumah sakit mana gitu. Yang Mhm. seminggu itu 1 kali memang Bu Atika, setiap Iya, hari sebenarnya Kamis katanya, setiap hari Kamis
anak tersebut ikut terapi dengan anak-anak seperti itu, misalnya kayak sekolah-sekolah gitu loh Bu Atika, sekolah untuk Iya. perilaku dan tingkah lakunya seperti itu. Iya iya, Dan baru minggu kemarin itu Bu Atika, baru sudah mulai ikut ya? baru mulai, iya, baru Alhamdulillah, semoga baru nanti masuk. terlihat ada perubahan tingkah laku dari terapi itu ya, behaviornya ya. Lalu kalau Mhm. untuk konsentrasinya gimana, Bu? Nah, itu Konsentrasinya bisa? untuk konsentrasinya itu kan kita pembelajaran ya Bu. Saya juga kemarin maminya sama papinya juga menghadap ke saya, gimana Bu untuk solusi pembelajarannya. Sedangkan kan bukunya itu bersih, cuma adanya gambar dan coret-coretan saja, tidak ada buku, tidak mengerjakan soal apapun gitu kan. Lalu saya memberikan solusi, bagaimana kalau di rumah juga mohon dibantu gitu kan. Tapi tolong jangan dituliskan gitu loh Bu. Biasanya kan namanya orang tua ya Bu, saya kasih soal Iya, nih di Bu, rumah tadi dibantu. 5 ya kan, 5 Iya. soal, saya kasih 5 soal Bu Atika, cuma yang mengerjakan ya orang tuanya, ya saya Oh, bilang, iya. iya. Jadi kalau papi mami seperti ini berarti mami papi nggak sayang sama anak gitu loh. Anak biarkan anak yang mengerjakan, tapi kan dia belum bisa nggak apa-apa walaupun itu tulisannya seperti apapun, saya lebih menghargai anak yang Mhm. menulis daripada orang tuanya. Menurut Ibu langkah seperti ini sudah tepat atau bagaimana ya Bu saya ya Bu? Saya jadi takut nih. Eee, Soalnya saya bukan jurusannya anak iya, berkebutuhan khusus. sebenarnya kalau dari cerita Bu Iko tadi ya yang saya amati, anak tersebut ini ada beberapa indikasi ya. Satu, dia tadi kan speech delay ya, telat Iya betul. bicara, terus yang kedua behavior juga, yang ketiga Hmm. kayaknya, apa namanya, sensori integrasi. Jadi untuk fokusnya itu masih kurang. Iya betul Nah, betul. makanya dia belum bisa mau untuk menulis di buku karena dia integrasi dari sensorinya itu masih belum sempurna gitu. Dia tuh belum bisa mengintegrasikan mata dia ke buku untuk menulis gitu. Makanya itu belum bisa, Bu. Jadi saran saya kalau misalkan nanti Bu Iko bisa berkomunikasi dengan orang tuanya lagi, coba dibawa ke terapis lain mungkin yang butuh untuk sensori integrasi, behavior dan itu, speech delay-nya, seperti itu, Biko. Oh gitu Bu, iya Bu. Saya baru tahu nih Bu, makanya saya minta pendapat nih sama Bu Atika, namanya saya baru menangani anak seperti itu sih ya Bu ya. Jadi Iya, saya betul. perlu perlu apa? Perlu ilmu, perlu belajar dengan guru yang lain, bertukar Iya, pendapat, bertukar heeh. pengalaman gitu. Ya Sama-sama, jadi Bu Iko. Kebetulan di sekolah saya pun sama, saya juga menangani anak murid yang seperti ini 2 tahun berturut-turut dan alhamdulillah yang penting orang tuanya itu mau terbuka dan nerima. Ini loh, Bu, anak saya adanya seperti ini, tolong diterima. Nanti kalau misalkan ada kekurangan atau apa, pasti orang tuanya akan mau untuk memperbaiki. Jadi mereka nurut gitu dengan kita. Kita bilang kayak ini perlu terapi dah. Oh iya diterapiin. Terus nanti tolong ya di rumah kerjaan PR-nya sendiri tidak dibantu. Terus kalau di TK sih biasanya ada pembiasaan-pembiasaan yang dia harus lakukan sendiri dan itu memang benar-benar sendiri dia lakukan, tidak dibantu dengan orang tuanya, seperti itu. iya Bu Atika. Yaudah Bu Atika, terima kasih Bu Atika, sangat seru nih kalau dilanjutkan. Betul, seru banget ya Bu Iya, Iko ya, tapi iya waktu kita saya sudah lewat dari jadi tiga iya saya puluh jadi menit ya. terbuka nih Bu Atika bagaimana cara menangani ya kan kiat-kiatnya untuk supaya saya bisa apa bisa mengajarkan anak-anak seperti itu ya kan Bu. Kasih nih Bu Iya, solusinya Bu. ya Selamat sore sama-sama, ya Bu. semoga nanti ya sore Bu Iko. Iya. Kalau saya tadi sebagai coach waktu Bu Atika jadi coachingnya ya, saya itu tadi sangat saya jadi coaching, Bu Atika jadi coach, saya sangat membantu saya ya Bu Atika tentunya dari pengalaman saya yang saya temui, yang saya laksanakan di tempat, saya kemukakan ke Bu Atika memberi solusi yang tadi ternyata anak seperti ini perlu terapi ini, yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya saya paham, oh ternyata seperti itu, bukan cuma apa bicara atau bicaranya dia yang dia harus
terapi. Cuma jadi semuanya harus harus kita terapi, langkah-langkahnya seperti apa, terus tadi makanannya juga saya sudah paham ya Bu, memang berarti benar. Saya pikir tidak Bu, gitu sama dengan makanan orang normal gitu kan. Setelah saya minta pendapat Ibu ya kan, Ibu menjadi coach saya akhirnya terbuka. Oh, seperti ini memang benar untuk makanan dan lain sebagainya yang untuk dihindari sama anak seperti itu memang harus dijaga. Terima Iya. kasih Bu Atika. Saya Sama-sama jadi Mbak Iko, terima kasih juga. terinspirasi. Keren, jempol 2. Iya, selamat Oke, sore Bu Atika. iya sore Bu Iko, ini sudah selesai ya